Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante ingin menjawab pertanyaan yang masuk. Ya. Pertanyaannya adalah, mungkin bukan pertanyaan, tapi seperti keluh kesah. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mempertahankan batin yang baik ya, sepanjang hari. Ya. Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Nah, ini terkait dengan Yoniso Manasikara sebetulnya ya. Jadi di buku yang pernah kita edarkan ya, buku namanya Yoniso Manasikara. Nah, kalau Anda bisa membaca buku tersebut, tentu Anda akan mendapatkan banyak pemahaman ya, cara-cara agar bisa memiliki pikiran yang baik ya. Nah, tapi kebanyakan Yoniso Manasikara ini mungkin lebih cocok bagi praktisi, ya, praktisi meditasi. Nah, lalu misalnya Bante kali ini ingin menjawab tentang bagaimana lalu bukan seorang praktisi, ya mungkin nggak punya waktu untuk meditasi dengan berbagai alasan ya intinya nggak bisa praktek ya. Tapi yang namanya kalau nggak praktek, ya bagaimana kita bisa meningkat kualitas batinnya ya sebagai murid Buddha ya, tentunya sedikit banyak harus ada praktek ya. Nah, tapi pendekatannya bisa mungkin lebih luas lagi ya, mungkin lebih seperti pemula ya. Nah, kali ini Bante ingin menjelaskan bagaimana seorang pemula sebaiknya menjaga batinnya ya. Nah, Bante kutip dari satu sutta ya, di Anguttara Nikaya. Dari sutta paragraf ke-45. Jadi suttanya mungkin nggak ada namanya ya, tapi dia grupnya, nama grupnya ada Panihita Acca Waga ya. Nah, di grup ini bisa ketemukan di Anguttara Nikaya buku pertama ya, Ekaka Nipata. Dari paragraf ke-45, di sana ya ada pelajaran yang sangat baik ya dari Buddha yang Buddha ajarkan kepada kita ya. Bante bacakan terjemahan bahasa Indonesianya. Para biku, misalkan terdapat sebuah kolam dengan air yang kotor, keruh dan berlumpur. Kemudian seseorang yang berpenglihatan baik, nah, jadi dia punya mata yang bagus sebetulnya ya, berdiri di tepinya. Berdiri di tepi air kotor tersebut, ya, tidak dapat melihat kerang-kerang, kerikil, dan koral. Dan kawanan ikan yang berenang ke sana kemari dan beristirahat. Itu tidak terlihat, ya. Padahal penglihatannya bagus. Karena alasan apakah? Ya? Karena air itu kotor, Buddha bilang, ya. Karena air itu kotor. Demikian pula adalah tidak mungkin bagi seorang biku dengan pikiran yang kotor dapat mengetahui kebaikannya sendiri, dapat mengetahui kebaikan orang lain, atau kebaikan keduanya, atau ya merealisasi keluhuran melampaui manusia dalam hal pengetahuan dan penglihatan selayaknya para mulia. Ya. Karena alasan apakah? Karena pikirannya kotor, Buddha bilang ya. Nah, jadi di sini Buddha menegaskan bahwa kalau pikiran kita kotor, ya, kita nggak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ya. Membuat diri sendiri bahagia juga nggak bisa, membuat orang lain bahagia juga nggak bisa. Apalagi bisa membuat semua orang bahagia. Dan Buddha tegaskan lagi, orang yang memiliki pikiran yang kotor, ya, tidak bisa mencapai ya, Uttari Manusa Dhamma di sini Buddha sebutnya. Nah, Uttari Manusa Dhamma atau ini selalu mengacu kepada pencapaian ya, yang orang normal itu nggak bisa capai. Ya. Artinya orang normal kalau ya santai-santai aja nggak bisa capai. Pencapaian seperti apa? Jhana, Magga, Phala yang harus dicapai ya, dengan ketekunan, keuletan gitu ya, harus dengan usaha. Nah, baru ya berikutnya Buddha bilang ya tidak mungkin ya
pencapaian itu bisa dicapai bagi mereka yang memiliki pikiran yang kotor. Ya. Nah, jadi kita tahu kebalikannya apa? Ya. Buddha bilang kalau seseorang yang memiliki pikiran yang kotor tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri, juga orang lain. Ya. Nah, jadi kalau kebalikannya, kalau seseorang memiliki pikiran yang baik, ya, dia bisa membahagiakan dirinya sendiri, bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, dan juga orang lain. Memberi manfaat ke diri sendiri dan orang lain itu apa? Paling setidaknya minimum itu adalah membuat pikiran sendiri bahagia, betul nggak? Bisa bikin batinnya tenang di saat membutuhkan ketenangan. Bisa membuat batinnya itu fokus ya di saat kita pingin fokus. Nah, kalau bagi seorang pemula ya, itu tentunya Anda terpapar dengan banyak stresor yang mereka sebut ya, hal-hal yang bikin Anda stres di sepanjang kehidupan. Dari kelakuan suami Anda, dari kelakuan istri Anda, dari kelakuan anak, murid Anda, pekerja Anda, dengan apa yang Anda temukan di dalam pekerjaan di kantor, ya, di tempat-tempat kerja, bahkan di perjalanan ya, polusi udara, ya, polusi suara dan lain sebagainya. Belum juga termasuk nanti makanan yang Anda makan, ya, kalau tidak sehat yang banyak kimia dan lain sebagainya, bisa merusak tubuh Anda, dan semua ini adalah stresor. Bahkan suhu udara di luar juga adalah sesuatu yang bikin Anda stres. Nah, kita bilang ya, sebetulnya objek-objek luar itu mereka tidak bersalah. Suara dia namanya terjadi benturan pasti ada suara. Ya. Nah, jadi suara itu sendiri sebetulnya bukanlah sesuatu yang negatif ya. Tapi biasanya karena perhatian kita ya negatif, jadi itu membuat energi negatif dalam batin kita. Ya, untuk jangka panjang, kalau energi negatif ini Anda tidak netralisir, maka itu bisa jadi penyakit betulan loh ya. Jadi Anda bisa konsultasikan dengan dokter ya. Banyak sudah penemuannya, banyak sudah penelitian bahwa ya batin sangat berpengaruh juga terhadap fisik ya. Nah, kalau orang zaman dulu juga ada peribahasa bilang apa? Di dalam batin yang sehat, ya, di dalam tubuh yang sehat ya terdapat jiwa yang sehat. Nah, itu juga sangat penting ya, khususnya bagi kita meditator, bagi kita seorang praktisi. Ya, tubuh yang sehat betul-betul bisa dikembangkan jadi batin yang sehat ya dari tubuh yang sehat. Bante juga banyak berdiskusi dengan banyak praktisi ya. Jika kesehatan mereka tidak baik ya, maka itu jadi penghalang ya, bagi pengembangan batin yang lebih tinggi seperti jana, maga, phala. Nah, bahkan Buddha juga bilang salah satu faktor untuk mencapai pencerahan adalah apa? Kesehatan, pencernaan yang baik. Nah, jadi kita juga tahu bahwa sehat secara fisik juga bisa membantu pengembangan batin yang sehat. Ya. Nah, oleh sebab itu ya Buddha juga sering bilang di banyak sutta bahwa penyebab awal untuk bagi mereka yang ingin mengembangkan konsentrasi itu adalah kebahagiaan. Jadi bayangkan jika Anda sendiri tidak bisa bahagia. Artinya setiap kali Anda kontak dengan objek yang di luar, Anda selalu berpikiran negatif. Ya, contohnya di samping Anda ada orang kentut. Tidak seharusnya dia kentut. Nah, ada orang yang keluar, ya, agak berisik, ya, beranjak dari tempat duduk mereka, tempat meditasi mereka, membuka pintu, lalu Anda langsung ngomel-ngomel di dalam batin. Berisik kali tempat ini, ya, saya nggak bisa meditasi, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal negatif seperti itu akan semakin menjadi penghalang dalam usaha Anda mengembangkan kebahagiaan internal. Ya. Nah, tapi hal-hal yang baik seperti apa?
sedikit keinginan, ya, pikiran yang sederhana, pikiran yang mudah memaafkan, ya, yang penuh cinta kasih, mengharapkan kebahagiaan orang lain, bahkan merasa nyaman dan aman, ya. Meskipun berada di antara banyak orang, tapi setidaknya harus merasa nyaman dan aman secara pribadi, ya. Nah, waktu itu baru batinnya bisa dikembangkan, baru batinnya bisa tenang, ya enggak? Bagaimana Anda bisa bayangkan kalau Anda penuh dengan kegelisahan, merasa tidak aman, ya, merasa terancam, bagaimana batin bisa tenang, betul enggak? Nah, jadi satu hal penting yang perlu kita kembangkan dalam hidup kita adalah kumpulkan pikiran-pikiran yang baik, bukan pikiran-pikiran yang buruk, ya. Nah, jadi Buddha sendiri bilang bahwa kalau pikiran kita itu kotor, kita tidak bisa melihat hal-hal baik dalam diri kita sendiri. Ya, kita tidak dapat mengetahui kebaikan kita di diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak melihat hal-hal yang baik dari diri kita, ya, kita tidak bisa menghargai bahkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, ya, maka kita merasa tidak berharga. Tidak berharga, tidak pantas untuk menerima dhamma-dhamma yang lebih tinggi, ya. Tidak pantas untuk melatih bahkan moralitas, ya. Tidak pantas dekat atau berdiskusi dengan para biku, dengan para praktisi. Kita merasa diri kita kotor, rendah, dan tidak berharga. Nah, oleh sebab itu, pertama-tama kita harus menyingkirkan pikiran-pikiran negatif itu. Kita harus bisa melihat kualitas baik dari diri kita sendiri, begitu juga orang lain. Jangan selalu menyalahkan orang lain dan diri sendiri, tapi lihatlah hal-hal yang baik. Nah, Anda bisa mulai dengan sebelum tidur, ya. Nah, sebelum tidur setidaknya saya harus memikirkan hal baik apa yang saya lakukan hari ini. Atau hal baik apa yang orang-orang di sekitar saya lakukan hari ini. Nah, mulai dari satu hal, kemudian pelan-pelan menjadi 2, 3, 4. Nah, kalau Anda kembangkan, ya, kebiasaan ini, ya, sebelum tidur untuk memikirkan hal-hal yang baik, ya. Nah, itu Bante yakin, ya, Anda mulai melihat dunia ini sebagai sesuatu yang baik, ya. Anda tidak melihat dari sisi negatifnya saja, ya. Oleh sebab itu energi-energi negatif dari pikiran buruk itu tidak merongrong di dalam tubuh, tidak merongrong diri Anda, ya, tidak tersimpan di dalam diri Anda. Anda lebih mudah memaafkan, Anda lebih mudah melepas. Akhirnya batin Anda merasa nyaman dan aman, tidak selalu gelisah, tidak terancam. Nah, dengan pikiran yang relatif bahagia tersebut, ya, batin Anda bisa mudah tenang. Nah, pada saat itu Anda siap untuk mengembangkan kualitas batin yang lebih baik. Nah, hindari stresor yang tidak perlu, ya, seperti terlalu banyak melihat berita-berita negatif di sosial media, ya, atau terlibat, ya, aktivitas yang tidak baik, ya. Khususnya hindari orang-orang yang memberikan pengaruh-pengaruh tidak baik kepada Anda. Ya, dan bertemanlah, ya, atau berasosiasilah bagi mereka yang memberikan kedamaian, ketenangan batin, dan kebahagiaan batin, hal-hal yang positif bagi Anda. Nah, dari sana Anda bisa pelan-pelan mengembangkan kualitas batin yang lebih baik, ya. Semoga semuanya bermanfaat. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.